Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, kekuatan doa. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh anugerah-Mu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Buktinya adalah kami sehat sampai hari ini, kami ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kalau sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu, urapilah kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu dan kami terlebih menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menguatkan kami, memulihkan kami, serta memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kekuatan doa. Kolose pasal 4 ayatnya yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudara, jelas firman Tuhan berkata, bertekunlah dalam doa. Artinya ada sebuah ketekunan, bukan sesekali, bukan tergantung mood kita berdoa, tapi bertekun setiap waktu. Sebab doa itu dahsyat. Doa itu punya power yang luar biasa. Kekuatan doa jangan diremehkan. Kekuatan doa jangan disia-siakan. Sebab memang powerful banget. Saudara, satu kali di Surabaya saya beribadah. Kita mengadakan ibadah. Kita melayani dan membuat ibadah di rumah Bapak Yohanes. Jadi Bapak Yohanes ini rumahnya sangat besar di Surabaya, seorang pengusaha saudara. Lalu kemudian kita diminta untuk beribadah di rumahnya. Saudara, istrinya bercerita bagaimana kekuatan doa dia alami serta suami dan keluarganya alami. Jadi istrinya bercerita, kalau dulu Pak Yohanes ini tidak seperti yang sekarang ini. Berdoa, mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Dulu nggak seperti ini, ibunya sampaikan. Jadi dulu suaminya ini adalah seorang pemabuk. Suka sekali mabuk. Terus kemudian pulang tengah malam, kadang jam 1 subuh, kadang jam 2, dan tidak peduli terhadap istrinya, dan kasar begitu loh. Jadi bertahun-tahun ibu ini mengalami hal demikian. Suami yang pemabuk, pulang tengah malam, terus kemudian kasar. Sesungguhnya saudara mendengar itu tidaklah semua orang bisa setegar dan sekuat ibu ini. Dan saya melihat selama bertahun-tahun dia berdoa buat suaminya, berdoa, dan berdoa. Saudara, mujizat terjadi saudara. Ketika suaminya pulang tengah malam dalam keadaan mabuk, antara sadar dengan tidak sadar. Ketika dia hendak masuk ke kamar, dia dapatilah istrinya ini atau ibu ini sedang berdoa, menyebutkan nama suaminya, untuk kemudian Tuhan mengubah hatinya, menyentuh hatinya, menolong kehidupannya. Dan ketika Pak Yohanes melihat istrinya ini
berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Roh Kudus menjamah hatinya. Dan Pak Yohanes ini menangis sejadi-jadinya. Dan dia meminta maaf atas semua kesalahan yang dia lakukan bertahun-tahun atas istrinya. Dan saudara, apa yang terjadi? Pertobatan terjadi atas suaminya. Dan sekarang ini suaminya begitu militan dalam berdoa, melayani Tuhan, dan berbagi kasih. Dan yang lain saudara, usaha dan bisnis Pak Yohanes ini semakin berkembang di kota Surabaya. Hotelnya berkembang dan apartemennya segala macam saudara, berkembang dengan luar biasa. Jadi ada kekuatan doa yang tidak terduga, melampaui apa yang kita pikirkan. Jadi saudara, boleh dikata adalah sebuah kerugian apabila kita tidak berdoa. Sebab doa itu punya kekuatan, punya kuasa yang begitu dahsyat. Saudara, kalau kita tidak berdoa, kita rugi saudara. Kita harusnya mendapatkan sesuatu yang menjadi milik kita. Tapi karena kita berdoa, kita sepertinya menjadi semacam pembiaran. Harusnya kita dapatkan apa yang menjadi bagian kita, dan kita membiarkan untuk tidak kita dapatkan. Kan kita menjadi rugi saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Tekunlah berdoa dikatakan juga di ayat yang lain. Sebegitu pentingnya berdoa, sehingga hal ini diingatkan kepada kita semua untuk terus berdoa. Doa harus menjadi bagian dari hidup kita. Karena doa ini bisa memulihkan kehidupan kita, bisa menolong kita. Dan doa ini akan membantu kita untuk punya spirit roh yang kuat. Jadi ada beberapa keuntungan yang kita dapatkan ketika kita tekun berdoa, kita sungguh-sungguh, dan kita benar-benar hidup di dalam doa. Yang pertama, ketika kita berdoa, percayalah saudara, kita akan mendapatkan sebuah tuntunan ilahi daripada Tuhan. Dunia ini penuh dengan tipu muslihat, dan berapa banyak orang jatuh terhadap tipu muslihat daripada si jahat. Nah, tetapi kalau kita berdoa, kita akan mendapatkan tuntunan ilahi, tuntunan daripada Tuhan, sehingga kita tidak terjatuh, tidak hancur, dan tidak binasa. Sebab ada doa yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh, dan doa itu akhirnya kita mendapatkan tuntunan daripada Tuhan. Yang kedua, yang kita dapatkan sebuah keuntungan dari berdoa adalah kekuatan. Jadi ketika kita lemah, atau kita khawatir, atau kita takut kita dalam keadaan lemah, ketika kita berdoa, itu kekuatan kita diperbaharui. Kita menjadi kuat kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sehingga kita dalam hidup ini tangguh dan berkemenangan. Lalu kemudian saudara, keuntungan daripada doa adalah doa itu mendatangkan hikmat terhadap kita. Raja Salomo, dia tidak meminta apa-apa kepada Tuhan selain daripada hikmat. Hikmat akan menolong kita mengerjakan apapun dengan sukses luar biasa. Jadi doa adalah jembatan bagi kita untuk menjalani hidup ini. Ada banyak orang yang berhikmat dan cerdas, namun tanpa kuasa Allah, tanpa doa, semuanya sia-sia. Jadi doa mendatangkan hikmat, hikmat dan mendatangkan kuasa yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini.
Firman-Mu mengajarkan kami untuk tekun berdoa, sebab doa itu kekuatan bagi kami. Doa itu mendatangkan keuntungan bagi kami. Aku percaya umat-Mu yang mendengarkan ini, mereka mengalami kekuatan doa, mereka mengalami kuasa daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.